sopo Allah ha ing dabbah wa iyyakum lan ngerejeni sopo Allah ing iya sira kabeh ayyuhal muhajiruna eling-eling wong kang hijrah. Wa illam yakun lan lamun tah ora nono iku ma'akum serta sira kabeh opo zadun bekel wala napakotun lan ora napakoh wa huwa utawi Allah iku as-sami'u Allah kang maha ngrungu li aqwalikum maring pira-pira doane sira kabeh al-alimu Allah kang maha ngerti bidoma irikum kelawan piro-piro kang den sembunyiaken sira kabeh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo wala in sa'altahum utawi lam iku kosamun lam kosam. Wala in sa'altahum lan yakti lamun takon sopo sira kabeh hum ing kufar ay al kufar tegese wong-wong kafir man utawi sopo. Jadi man khalaqas samawati wal ardi ing ucapan man ing dawuh man khalaqas samawati wal ardi man utawi sopo iku khalaqa wis nyipta sopo man as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan pira-pira lan bumi wa sakhara lan wis nundukaken sapa man as-samsa ing matahari wal qamara lan bulan layakuluna yakti bakal ngucap temenan sapa kupar Allahu utawi ucapan Allah takdirna Allahu khalaqas samawati wal ardi wa sakharas samsa wal qamar. Jadi lapan Allah ieu ngabuang naon? Ngabuang khobar mubtada. Jadi kieu dieu kadian. Jadi kieu tong. Jadi terkadang dina kalimat ieu ngabuang khobar, terkadang ngabuang mubtada, terkadang lengkap. Ayeuna lamun otong ditanya, kani ad, kumaha jawabna? Sakolahan. Eta kan berarti ngabuang naon tong? Kani. Erek. Ad erek kani, sia jawab sakolahan. Ngabuang naon berarti? Erek ka sakola erekna. Erek kani ada erek ka sakola mun kitu jawabna. Yang penting mesin erekna Pak. Jadi mah erek kani, erek ka sakolahan. Tama erek mah aya eta. Mana di mamang ka sekolahan. Pada kali ada sekolah berarti kita ngabuang kata saya mau ke sekolah. Berarti ngabuang naon? Saya. Ngabuang naon berarti strukturna? Ngabuang mubtada. Ngabuang mubtada. Ayeuna lamun ditanyakeun sanu boga buku ieu? Jawabna saya. Kan saya itu satu kata, berarti dia kan kudu kalimat. Ngabuang naon eta hadian? Saya yang punya buku na. Predikat. Ngabuang khobar mubtada. Gitu. Jadi dina bahasa Arab, dina bahasa Indonesia ya sama, ada membuang kata apabila sudah dipahami. Keur kumaha nyising. Berarti ngabuang naon eta? Ngabuang mubtada. Ngabuang ngerti deh Bil? Ngerti. Ngabuang mubtada. Nah ya dina kata ieu harua Bil. Ngabuang dina kata ieu. La yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Jadi kata siapa jika dikatakan siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari serta bulan? Jawabnya Allah. Berarti ngabuang naon? Mereka berkata Allah. Berarti ngabuang naon? Mubtada. Ya, mah Allah ta mubtada. Ngabuang khobar. Takdiran naon? Allahu
khalaqas samawati wal arda. Gitu gini. Suka reneh baik. Reneh baik. Fa anna yupakun. Fa anna yupakun, maka fa anna yupakun, maka halekaya opo yupakuna pada nasorupakan, pada ngelakuaken sopo kufar atau sopo wong akeh. Jadi awalan saal tahun Imam As-Suyuti nafsir kena hum dia kena kufar. Ayu sorripuna tegese pada ngelakuakan atau nasarupakan sopo kufar antauhidihi, atau mengoakan sopo kufar antauhidihi saking nauhidekan Allah barda ikrorihim sewise ikrare kufar bidalika mengkalawan mengkono Allahu khalaqas samawati wal arda. Ya kita ya perhatikan dalam Al-Qur'an ya dan nuntun hirup Orang. urang ya, waka ayeuna kieu di zaman Kanjeng Nabi kan umat Islam ieu jenuk anu terjepit dina ekonomi, terjepit dina sosial, Lain terjepit lawang iya. Hadiah juga cek hadiah mah cenah geuning kecil daun mah marojak sih ngejepit lawang lain hadiah. Ingatan dari basi mah. Banyak yang terjepit dalam ekonomi, banyak yang terjepit dalam sosial. Nah, dalam keterjepitan itu, mereka itu bingung. Bagaimana ini hidup ini? Kesana sulit, di sini sulit. Di mana-mana banyak yang sulit. Mana-mana sulit hidup ini. Wah, mau dagang tidak laku karena ada embargo ekonomi di kaum Quraisy. Mau silaturahmi ngajak kaditu kadia pikeun mengajak menauhidkan Allah, banyak yang mencekal. Ya Allah ngadawu, ya, ulah bingung, hirup teh ulah bingung. Hirup ieu berjalan menuju Allah. Dimanapun kamu berada, di sini ya bumi Allah. Kamu berjalan ke sana, ya kamu nginjak bumi Allah. Kamu jangan minder. Di sini bumi Allah, di sana bumi Allah. Di sini Allah yang memberikan rezeki pada kamu. Pergi ke sana pun Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Jika kamu tinggal di sini ada kesulitan, Gusti Allah ngadawu, inna ardi wasi'atun. Bumi saya itu luas. Bukan di sini saja bumi Allah itu. Bukan yang kamu injak sekarang saja. Artinya, ya kalau sudah nggak betah di sini, ya pindah di sana. Di sana kamu beraktivitas. Di sini Allah yang memberi rezeki. Di sana pun nanti Allah yang memberikan rezeki. Nah, ungkapan ini sebagai ungkapan, ya kamu hijrah jika sudah tidak nyaman kamu mengabdi pada Allah di sini. Paham Habil? Paham. Ya kudu paham. Makanya jadi orang itu harus pemberani. Oke, jadi pemberani. Oke. Jangan merasa kamu itu bergantung kepada mama, jangan merasa bergantung pada bapak. Jadi pemberani. Kalau kamu kemana-mana jadi pemberani. Rezeki itu jangan dolog-dolog. Rezeki itu sebenarnya rezeki kamu. Karena kamu merasa hidup bergantung pada mama, maka rezekinya melalui mama. Jika kamu hidup mandiri, maka rezekinya secara langsung.
dari Allah. Yang merasa bergantung pada mamah bapak, bapak bakal mati, mamah bakal mati. Semua Tapi hanya pada Allah lah yang tidak akan mati. Maka bergantunglah pada Allah. Maka harus percaya diri. Oke, Bi. Percaya diri, Bi. Udah jauh di bapak, jauh di mama geus ceuri. Macam mana pula ini anak. Macam mana. Maka ya dina ayat 60 surah naon deui mah ieu? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Ankabut itu naon bil? Laba-laba. Laba-laba. Lama-lama. Jadi ada sebutan kalang kabut. Kalang kabut itu berarti kal angkabut, seperti laba-laba. Ungkang engkang. Kaditu. Terus lamunyeun imah bisa sana sakitu-kitu. Teu bisa nahan serangan nu mortir, serangan nuklir, ku angin dia bahe. Ani Al-Ankabut. Terus angkabut ieu lamun teu bisa usaha naon-naon, makan itu hanya lamun aya anu nyorang karena eta Jaring. Maka disebut jangan seperti itu. Hidup itu orang yang tidak punya pegangan di dalam hidup, orang yang tidak yakin dengan ketauhidan pada Allah. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita bergantung, yakin Allah yang telah mencukupi semua makhluknya. Itu seperti angkabut. Maka yang seperti itu kalang kabut. Paham? Paham. Harus banget, Bi, sekolahnya biar tidak kalang kabut. Wa ka'ayyin min dabbatin kalang kabut. la tahmilu rizqaha. Allahu diomongan mulas. yarzuquha wa Ini mah makan bisu iyyakum. mana ya? Wa huwas Aku segitu saya kalang kabut tuh. alim. Perhatikan hadian. Sekarang coba kamu lihat binatang-binatang yang melata di atas bumi ini. Apakah mereka itu makan? Coba mesti mereka itu makan. Apakah mereka itu minum? Mesti minum. Siapa yang nanggung makan dan nanggung minum binatang-binatang itu sehingga bisa hidup? Apakah mereka sendiri? Hadian? Ya tidak. Allah menyiapkan makanan untuk mereka sehingga ada sirkulasi jaring makanan, Rantai makanan. Kucing Makan berit. makan berit, Berit makan pare. padi makan dari tanah. Kucingnya mati dikubur, terus dia menjadi cacing dan menjadi bahan makanan Padi. tumbuhan. Begitulah Allah mengatur sirkulasi dalam kehidupan itu. Jadi mereka sejumlah banyak binatang yang sebanyak itu, dan kadang-kadang kita tidak ngerti. Di mobil gitu ujuk-ujuk aya sireum, hanya ada roti jatuh, ujuk-ujuk aya sireum. Kita patut bertanya, ini sireum dari mana? Padahal mobil itu kan dicuci bersih. Ujuk-ujuk aya sireum. Nah itulah Allah menjadikan semua makhluknya mendapatkan bagian rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Makanya hadian, lamun lepas di orang tua, lepas di siapapun, merasa minder, merasa takut tidak mendapatkan rezeki, oh berarti tauhidna kurang hadian. Jadi somadiyahna kurang. Namun somadiyah ya, kebergantungan kepada Allah, jadi tauhid somadiyahna kurang. Kebergantungan kepada Allah secara mutlak, nah iya kurang. Makanya kapan suksesnya kalau masih seperti itu? Ada Bil? Iya, kapan sukses seperti itu?
Jadi Allahu yarzuquhum wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rizki kepada semua binatang itu dan termasuk pada kamu. Wah, saya kan bekerja. Iya, bekerja itu kan perintah Allah. Tidak menentukan pekerjaan itu hasil. Tapi sunatullah sudah membuat sedemikian rupa hukum-hukum anu berlaku ke manusia. Kalau kerja keras dapatnya banyak, kalau kerja lembek dapatnya sedikit, males-malesan dapatnya sedikit. Tapi itu tidak mutlak sebagai hukum sebab akibat. Maka keterpurukan mental manusia karena terlalu meyakini dengan hukum sebab akibat. Kalau sebab akibat itu ya sebenarnya tidak ada. Secara hakikat itu tidak ada. Sebab semuanya yang menentukan Allah. Tapi Allah menentukan hukum-hukum anu berlaku baik hukum sosial ataupun hukum fisika atau hukum kimia. Allah menentukan jutaan bahwa miliaran hukum. Tapi itu bukan sebab akibat di dalam agama. Sebab Allah lah pada hakikatnya yang menentukan. Adapun ada usaha, itu adalah suatu pelaksanaan hukum-hukum Allah yang disebut dengan sunatullah. Paham Hadian? Paham. Jadi Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Jadi ayat ini menguatkan orang-orang muhajirin untuk pergi ke suatu tempat termasuk ke Madinah. Jadi sebagian orang itu ada yang ragu. Nanti kalau aku pindah ke Madinah, aku makan apa? Di sini saya punya unta, di sini saya punya kebun kurma, di sini saya punya gandum, di sini saya punya peternakan. Bila peternakan itu ditinggal, nanti aneh makan apa? Maka Allah tegaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Di sini yang kau pijak adalah bumi Allah, di sana pun bumi Allah, di sini pun Allah yang memberikan rezeki kepada kamu, ke sana pun Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Ojo wedi. Paham Hadian? Paham, Bapak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Sekarang begini. Jika ditanyakan kepada orang-orang kafir, pada waktu itu kafir Quraisy ataupun orang-orang As-Sabiun, ditanyakan, sekarang siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, siapakah yang menundukkan matahari sehingga matahari begitu setianya menyinari bumi, siapa yang menundukkan bulan sehingga bulan begitu setianya menjadi patokan manusia dalam perhitungan tahun, dalam perhitungan hari. Mereka akan secara spontan akan menjawab Allah, Tuhan. Sebab mereka yakin di semuanya tidak dengan sendirinya ada. Mereka yakin. Mungkin ditanyakan, siapa yang menundukkan langit? Prabowo atau Jokowi? Ya mungkin. Mereka paham. Siapakah yang menundukkan lautan, yang membuat lautan, yang menundukkan lautan? Kenapa lautan itu tidak menghempaskan ombaknya, menyambar apa saja yang ada di depannya? Meluluh lantakkan semua yang ada di pantai sampai ke darat, bangunan. Kenapa tidak seperti itu? Karena Allah menundukkan apa? Menundukkan lautan.
memerintahkan, lautan, sambarlah itu. Terjadilah tsunami. Maka itulah jalan orang bersyukur pada Allah. Jadi karena potensi celaka itu ada. Yang di dekat pantai potensinya tersambar dengan ombak. Yang di gunung tersambar dengan gempa bumi. Dengan gunung meletus. Yang di darat pun bisa tersambar dengan bisa terancam dengan benggangnya atau struktur bumi, lempengan bumi. Iya, anu diungkapkan dina surah naon Al-Mulk. Dan dina surah Al-Mulk. Fa idza hiya tamur. Bumi itu bisa saja kau pijak itu lumer. Lumer itu artinya bumi yang rata itu bisa kambles, bisa menelan siapa saja. Ya seharusnya itu pun sudah bersyukur pada Allah. Allah tidak memerintahkan bumi itu untuk menelan kita. Artinya potensi celaka itu sama saja. Jika disikapi dengan penuh keyakinan bahwa semuanya Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjadikan, mereka itu akan terlena. Kita itu akan terlena hidup itu. Yang akhirnya kita semua tidak merasa butuh pada Allah. Nah, orang-orang kafir ketika ditanyakan di Mekah itu dulu waktu zaman Kanjeng Nabi, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, dan siapa yang menundukkan matahari dan rembulan. Secara spontan mereka menjawab Allah. Nah, jika pertanyaan mereka jika pertanyaan ini dijawab sekarang seperti dengan 8 Allah, artinya mereka itu mengakui bahwa Allah adalah penciptanya. Fa'anna yufakun. Maka kenapa mereka itu berpaling dari bertauhid pada Allah? Kenapa tidak taat kepada aturan-aturan Allah, ngambil jalan sendiri-sendiri untuk kembali kepada Allah? Jadi aneh cara berpikir orang-orang kafir itu. Maksud orang-orang kafir itu di dia bukan hanya orang yang bukan luar Islam. Orang Islam pun disebut kafir apabila menutup hidayah. Paham, Hadian? Paham. Apabila menutup syukur. Kan kopar kapir gitu. Ketika ditanyakan Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi Sulaiman doanya terpenuhi, Kanjeng Nabi Sulaiman mengatakan bahwa Allah liyabluwani, jadi Allah telah memberikan ujian kepadaku, aaskuru am akfur. Apakah saya termasuk golongan yang bersyukur ataukah aku termasuk golongan yang kufur? Kufur dia bukan berarti keluar Islam, tapi kebalikan dari syukur gitu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah yang memberikan rezeki banyak, menjembarkan rezeki. Bila seseorang itu kaya, rezekinya banyak, uangnya banyak, embek, sapi, keboknya banyak, itu semata-mata karena Allah memberikan rezeki kepada mereka. Pada hakikatnya mereka itu nggak punya apa-apa, dan dia mati nggak bawa pabrik. Jadi misalkan kita itu di bawah mereka, jangan merasa minder, jangan merasa takut karena mereka itu kaya. Kekayaan mereka itu memang karena Allah memberikan rezeki pada mereka. Jadi padahal rezeki anugerah Allah itu yang dianugerahkan kepada semua manusia itu sama. Aina tong lamun jalma ieu pabrikna
sampai lega duitnya miliaran. Tapi leungeunna ieu kampleng. Ayeuna leungeun jeung pabrik ieu mahal banget. Mahal leungeun. Urang leungeunna jeujeng berarti kan lamun diitung-itung jeung pabrik nya harua banget. Ayeuna jalma bisna banyak sampai ribuan pada bahkan pesawat terbangna ieu sampai 100 tilu jeung nu pengkor hiji. Emang ya 100 tilu jeung nu pengkor hiji. Hatena itu tenang ilmu nu aya kapalna terbang. Dong ilok ieu waras tantu mesinna. Ilok telagrag. Ilok telagrag. Itu ketidaktenangan. Akhirna jiwana itu tentrem, jirwana itu tenang. Sedangkan si hadian bukan di 10.000 geus tibra baten. Ayeuna ketentraman jiwa itu bisa disejajarkeun, digaris luruskeun jeung harta. Maka artinya ketentraman si hadian itu lebih besar nilainya daripada pesawat Pengkor. 103 dengan yang pengkor 1. Good kan? Good Jos. Jadi tidak boleh merasa minder. Lihat orang pintar. Aduh, saya mah bodoh. Nah, itu berarti tidak bergantung pada Allah. Kita mah kakak kita. Mereka kayak kakak kalau saya mau tuh ngasih hadiah. Ini ke otak bisi syawatna. Oke, gitu. Orang itu pintar memang karena Allah menganugerahkan ilmu kepada mereka. Sedangkan yang pintar itu banyak mikir, kudu jadi kubu, kudu jadi presiden, kudu jadi dai orang pintar. Sedangkan anu bodoh mah angon kebo, ayem kan? Tidak gitu. Tidak gitu. Pilih bodoh atau pintar hadian? Pintar. Milih pintar sebab tina jalur pintar iya jalur orang-orang yang nanti bisa mensyukuri pada nikmat Allah dan banyak memuji Allah. Tapi kita tidak boleh minder melihat siapapun. Melihat oh itu anak pejabat, oh karena ditakdirkan anak pejabat saja. Bumi yang diinjaknya sama, kita sama-sama bergantung pada Allah. Nah itulah jadi Allahu yabsutur rizqa. Allah lah yang memberikan kejembaran rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wayak diru. Dan Allah pula yang menjadikan seseorang itu rezekinya tidak banyak, tidak menjadi rupek. Jadi semakin kita usaha, wah ini kok sama-sama usaha si anu, sama-sama kerja keras si anu dapatnya besar, si anu dapatnya kecil. Papahi ngarabut bodin hadiah, ngarabut bodin ugeng, oh menang nu gede bodina, wah senang. Itu ngaruh apa yang ngarabut bodin, dibuka, akar kabeh, kan tenaga nang paheruan anu dikeluarkan, tapi hasilna anu hiji bodin manehot gelede kabeh, nu hiji akar kabeh ge berita lulang. Ican aya bunggelan, aya dicokot buruk. Harbe SMK ka buruk. Halah. Itu sangat artina kieu. Halah. Artina ieu hukum sebab akibat tina kerja keras ieu tidak mutlak, tapi Allah lah yang memberikan keluasan dan Allah lah yang memberikan sempit kepada seseorang. Semuanya yang terbaik untuk dia. Semuanya yang terbaik untuk dia. Bahkan cerita wali anu kerja keras terus. Kerja keras pemana ngerabut bodin, ieu seutik. Ngerabutin terus bae. Terus bae ternyata hasilnya leutik kabeh. Dia semakin senang karena bersyukur begitu dijayanya Allah itu
Sehingga Allah itu tidak semakin yakin, tidak terdikte dengan usaha saya, dengan doa saya. Begitu kagumnya dengan keadaan ini, dia menjadi seorang wali. Jadi artinya Ki Hadir lamun doa can dikabulkan ku Allah, menunjukkan bahwa Allah itu maha dikjaya, Allah itu maha berkehendak. Paham deh Hadian? Paham. Paham. Wallahu a'lam bishawab. Arihina bima atallahu min fadli. Subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Mu'min, Ya Salam, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Kafi. Ya Mu'min, Ya Salam, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Kafi. Ya Mu'min, Ya Salam, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Kafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.